Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini saya akan membahas yang pertama adalah PP, kemudian lonjakan aktivitas Cardano, jaringan Cardano yang selalu Cardano ini salah satu koin yang selalu setiap bull market itu mencapai harga tertinggi baru adalah Cardano. Kemudian akan saya bahas juga Elon Musk membuat koin baru Partai Amerika yang mana dia agak terjadi selisih sama si Trump, kemudian membuat koin meme baru. Pertama listing langsung meledak. Di grup saya ada yang cuan ratusan persen. Akan saya bahas kedepannya fundamentalnya seperti apa. Jangan ngasal kalian masuk sebelum mendapatkan info-info penting dari Mas Bro Tegal. Akan tetapi kalian tetap dior riset sendiri lagi. Saya hanya membahas sebatas yang saya tahu. Karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa ancur-ancuran mendadak seperti kebakaran. Saya rasa begitu. Langsung kita bahas. Sebelum bahas Elon, Cardano, tetap saya akan berpegang teguh koin the next doge adalah PP. Mudah-mudahan nanti akan cuan sampai ribuan bahkan jutaan persen. Langsung kita masuk ke PP dulu. Seperti biasa, pemegangnya selalu menambah terus 460.059 orang ya, luar biasa. Dengan ada kenaikan sekitar 4%, market capnya hampir 70 triliun. PP itu kalau mau dibanting, mau hancur, mau scam itu dari kemarin-kemarin. Akan tetapi tidak. Jadi PP itu sangat kuat, sangat bertahan. Tinggal nunggu volume saja, pump besar ya. Juga ada info hari ini bahwa si Trump menunda tarif dagang kembali yang tadinya 9 Juli sekarang diundur menjadi 1 Agustus. Sebetulnya kemarin masalah tarif dagang itu sudah dibatalkan semua ya, sudah nggak ada guna sebetulnya. Biasalah si Trump itu udah nggak bisa didengarkan lagi mengenai tarif dagang. Kemarin sudah di Kongres itu sudah dibatalkan kalau jabatan dimaksulkan begitu ya. PP ini sedang membentuk apa yang bisa menjadikan titik masuk generasional. Risiko kerugian sangat rendah, potensi keuntungan besar yang menargetkan blok pesanan 0,00002. Apa yang membuat koin meme tingkat atas seperti PP begitu menarik adalah daya tahan dan likuiditas mereka yang dalam. Ini adalah peluang keuntungan 2-4 kali dalam waktu dekat yang dapat diandalkan bahkan dengan ukuran posisi besar. Modal terasa aman dan saya nyaman untuk masuk dengan jumlah besar. Rally koin meme yang tepat tidak bisa terjadi tanpa PP memimpin, dan jika ini terjadi kita juga bisa melihat ETH bergerak menuju kisaran 3.000 sampai 5.000 ataupun 10.000 US dollar diperkirakan arahnya akan ke sana, karena ETH adalah meme coin kedua terbaik setelah BTC Subgaming. Kemarin berapa, 600 juta US dollar BlackRock, dipasarkan Wall Street juga. Jadi saya rasa nanti ketika BTCD-nya turun, aliran dana saya jamin larinya yang pertama untuk pasti di ETH.
Sebelum membahas koin Elon dan Cardano yang selalu masuk ATH baru, saya akan pilihkan koin-koin sementara untuk kalian ya, nanti Cardano dan koin si Elon yang baru, partai apa namanya, koin partai Amerika akan saya kasih untuk kalian. Kita untuk yang punya dana besar ya, itu mending masuk di ETH menurut saya. Yang punya dana besar silahkan masuk ke ETH, lebih aman, pasti cuan ya, tidak mungkin enggak, karena Ethereum pasti masuk harga tertinggi baru. Itu salah satu Ethereum, juga Cardano ya. Sekarang ETH 41 jutaan saya rasa tepat untuk masuk, nggak perlu takut karena ini akan ratusan juta ke atas nanti, dan PP anak emas ETH akan ngekor, akan ikut terbang. Untuk koin pembayaran silakan bisa masuk SRP, Link, blockchain yang saat ini selalu terbang terus, koin blockchain masuk BNB, Solana ya. Kemudian Cardano itu urutan nomor 10 ya, harganya 9.500, tentunya yang kemarin masuk di harga 5.000 cengar-cengir, apalagi yang ikut saya tahun 2023 nggak sampai 3.000, udah banyak yang cuan di Cardano. 3.000 dijual di 11.000, turun lagi 5.000, masuk lagi jual 19.000, kemarin pernah turun lagi 5.000, masuk lagi, sekarang harga 9.000. Wah, cuan mulu Cardano itu. Koin yang baru lagi hip itu masuknya Hyperliquid, tapi saya belum tahu masa depannya karena ini koin baru, belum ada rekam jejaknya. Saya nggak tanggung jawab di Hyperliquid. Kalau mau game ya silakan. Kalau untuk pembayaran selain SRP, saya akan pilih yang stabil adalah Link. Chainlink ini termasuk pembayaran yang dipakai kerjasama dengan Swift, itu bukan SRP tapi Link ya. Kemudian AVAX juga perlu kalian perhitungkan. Koin yang punya halving seperti BTC adalah LTC, Litecoin. Kalian silakan yang suka koin LTC. Saya nggak akan membodohi kalian ataupun tipu-tipu kalian, daripada kalian masuk meme coin baru yang nggak jelas ya. Menurut saya meme coin di PP saja, kemudian kalau yang lain ya untuk scalping saja. Kalau daripada main meme coin baru yang masih jual mimpi, jual kentut, belum jelas kedepannya kayak apa, punya investor atau enggak, kalian mending pilih-pilih koin yang saya sebutkan tadi yang selalu akan masuk harga tertinggi baru adalah ETH, kemudian Cardano, di situ ada Link, Polkadot, LTC yang bagus-bagus, Monero boleh ya. Koin yang berbasis DEX kalian bisa masuk Uniswap, PancakeSwap, yang baru Jupiter. Kalian kalau cinta koin-koin yang di jaringan Solana, kalau saya daripada bahaya begitu, saya akan pilih sekalian masuk Solananya saja ya, untuk DEX-nya Jupiter. Untuk koin-koin model exchange yang berjalan itu yang kenceng, saya bahas masih harga sekitar di bawah 3.000, itu sekarang 71.000, kemarin 100.000 lebih. Itu Bitget ya, itu Bitget yang ikut saya tahun 2023 itu kaya raya bener. Wah, gila naiknya itu dari harga 2.000. Saya bahas karena saya melihat histori tahun lalu itu yang naik kenceng itu exchange itu Bitget dan TKO, toko kripto ini belum kenceng, masih harga berapa itu bisa dimbat itu. Nanti kalau BNB terbang itu ngikut terbang, karena itu sudah TKO itu sudah diakuisisi sama Binance ya. Koin PP kuat sekali, kalau mau naik tinggal terbang saja, tinggal nunggu volume saja. Koin AI yang terbaik, koin AI adalah NIR protokol yang investornya sudah besar, dan koin lama dedengkot itu NIR protokol ya. Kalian bisa masuk NIR protokol. Untuk koin finance bisa masuk yang baru SPAR untuk long, tapi kemudian ada Ondo
udah setahun lalu ya. Ondo boleh masuk Ondo. Kaspa juga murah ya, harganya lagi murah, cuma 1.200 bisa. Polygon ini murah, bisa masuk. Ini aja yang akan terbang tuh koin-koin selain BTC ETH, kemudian meme coin PP. Daripada beli meme coin yang baru, masih mending masuk di ARB. Ada kerjasama dengan Robinhood yang blockchainnya dipakai tuh ya. Kemudian ada Algorand, banyak sekali, pusing kalian milih koin ya. Jadi yang koin-koin papan atas saja banyak, ngapain koin-koin baru yang nggak jelas ya. Semua dibeli, nanti ngatur portonya bingung. Duitnya dari mana? Duitnya sing ngendi? Langsung kita akan simak koin Cardano dulu ya, sebelum Elon. Cardano, lonjakan aktivitas jaringan Cardano mencapai 111 juta transaksi. Apakah ada apa Cardano? Akankah harga akan mengikuti? Jelas. Jaringan Cardano baru-baru ini mencatat peningkatan signifikan dalam aktivitas dengan total transaksi mingguan yang mencapai 111 juta menurut laporan pengembangan mingguan yang dirilis pada 4 Juli tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 0,2% dari minggu sebelumnya dengan peningkatan jumlah kontrak pintar yang diimplementasikan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Cardano akan mengalami lonjakan harga sebagai respon? Tentunya begitu. Ini ya detail resminya, kalian baca-baca sendiri. Kemudian kita akan lihat yang mana, kita lihat ininya sajalah ya. Tim pendidikan Cardano menghabiskan minggu tersebut untuk menilai umpan balik dari acara Cardano Day yang diadakan di Institut Sains Tokyo. Informasi ini sangat penting sebagai persiapan untuk acara berikutnya yang akan diadakan pada September di Wyoming Blockchain Stampede itu, kalau saya itu ya stampede yang buat molesin itu apa itu namanya, yang mutar itu gotri, itu stampede ya. Itu ini kok stampede kok apa namanya, blockchain stampede. Selain itu, tim ini juga sedang mengerjakan program pendidikan Cardano Chip ya, dan mastering Cardano yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait blockchain di kalangan masyarakat luas. Cardano itu bisa dikatakan BTC-nya Asia. Untuk Jepang, Singapura itu berani long invest tuh 10-15 tahun. Ini long invest jangka panjang yang aman. Charles itu sangat sekali peduli dengan holdernya, investornya, dan dia mengucapkan, memberikan info kalau naik turun itu hal yang biasa untuk jangka pendek, tapi dia akan memberikan imbalan yang besar untuk holder long invest Cardano di kemudian hari. Dan ini selalu ATH ya, selalu ATH. Jadi dengan berbagai pencapaian yang telah dicatat oleh Cardano dalam beberapa minggu terakhir, termasuk integrasi penuh BTC dalam dompet list prospek masa depan Cardano tampak cerah. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh para pengembang dan tim pendukung terus menunjukkan komitmen mereka terhadap inovasi dan peningkatan berkelanjutan dalam ekosistem blockchain. Jadi kalau Cardano ini bisa dikatakan apa ya namanya, kita beli ETH versi murah, karena ini Cardano ini pendirinya Charles Hoskinson adalah mantan pendiri Ethereum kawan ya. Untuk pemula-pemula yang belum tahu ya, kita lihat koin Elon. Hati-hati, Elon Musk luncurkan partai Amerika meme coin AP. Waduh, meroket. Memang kemarin waktu pertama itu harganya sempat Rp121, kemudian jeblok menjadi Rp14. Jadi Elon ini ada grok 1, grok 2, grok 3, semua itu hancur ya.
hati-hati untuk koin-koin Elon. Tapi kalau beli pas murah kemudian di pump naik, kalian harus jual. Ini nggak bermutu, kalau menurut saya nggak akan jangka panjang. Ini Elon tuh begitu, sukanya begitu. Ini sebetulnya pas jadi corong koin-koin lain ya. Itu aja yang penting kalau bikin. Ya ini mau dikemanain si Doge ini nanti. Doge suruh pindah ke sini bubar atau piye? Kalau saya tetap akan di PP ya. Pengumuman resmi Elon Musk tentang pembentukan Partai Amerika telah mengguncang panggung politik dan pasar kripto. Ini apa hubungannya dengan kripto? Bikin partai, bikinnya partai di kripto gitu. Holdernya itu kan dari Indo juga, jadi pendukung partainya Elon ya nggak mungkin ya. Pengumuman resmi Elon Musk tentang pembentukan Partai Amerika telah menggoncang panggung politik pasar kripto. Partai baru ini ditunjukkan untuk menghadapi apa yang disebut Musk sebagai sistem uniparti yang penuh dengan pemborosan fiskal dan korupsi. Nggak percaya. Elon Musk saja ditendang dari pemerintahan si Trump menentang beautiful bill fiskal. Apakah dia ya nanti akan inflasi tinggi lagi dicetak katanya, nanti kalau uang kebanyakan uang fiat dolar akan dijual besar-besaran lah. BTC pump, ETH pump, PP pump gitu aja, bodo amat mau inflasi mau apa, yang penting PP cuan gede gitu aja dulu ya. Habis cuan gede BTC nya turun, masuk BTC. Tapi BTC susah ya untuk turun, yang adopsinya sudah makin kemana-mana. Setan aja doyan BTC gitu. Pembentukan partai baru setelah kritik terhadap Trump. Elon Musk, miliarder teknologi, baru saja mengumumkan pembentukan Partai Amerika melalui sebuah postingan di X. Langkah ini diambil setelah Musk menanyakan kepada pengikutnya apakah perlu ada partai politik baru. Boleh, partai Randa aja cocok Elon lah. Pasti laku ini ya, itu partai Randa boleh laku, jadi ada ngadopsi. Ini apaan? Partai ya, biasanya itu kok nuit meme coin dapat ini kok. Mas menggambarkan pembentukan partai ini sebagai tantangan langsung. Dah omongannya udah nggak perlu ini yang penting PP-nya naik atau enggak ya. Kenaikan dan kejatuhan koin meme Amerika Coin AP. Tak lama setelah pengumuman Elon, sebuah koin meme yang dinamakan Amerika Coin ataupun AP melonjak 120% dalam nilai ya. Koin ini yang diciptakan di plafon pump pun sempat mencapai kapitalisasi pasar lebih dari 18 juta US dollar karena spekulan berbondong-bondong membelinya. Meskipun Musk tidak secara langsung mendukung koin tersebut, waktu peluncuran yang bertepatan dengan pengumuman politiknya membuat banyak trader menganggapnya simbolis. Namun kenaikan tajam tersebut tidak bertahan lama, kemudian mencret kembali. Ini hati-hati, kita jangan terkecoh dengan kayak gini ya. Ini koinnya Elon Musk mengumumkan bikin partai baru. Kita kejebak membuat partai baru atau membuat koin baru. Ketika Musk mengumumkan membuat partai baru, tiba-tiba bisa saja dari pihak lain tiba-tiba membuat partai Amerika ya. Ya dep-dep yang lain. Padahal Elon sendiri belum tentu sepenuhnya mendukung tadi yang dikatakan. Itu kan aneh. Lah koin dia kok dia nggak mendukung, itu edan apa gemblong? Nah, artinya itu saya pernah kecewa waktu 2022 apa ya, kalau nggak salah 2023, to the moon ke langit ke bulan itu gambarnya itu pokoknya begitulah, roket besar. Doge akan $1, nggak taunya orang investor pada masuk semua, kemudian pump cuma 25% pun hanya 2 hari doang ya, kemudian habis lagi hancur. Dan bertepatan si Elon mau membeli Twitter. Jadi membeli Twitter itu kan ya spontan, sudah dirancang
1 tahun yang lalu kali. Nah ini dananya dari mana? Duitnya segendi, bikin pam-paman saja ke peluncuran Dogecoin ke bulan. Kalian masuk, Elon jual, brengsek juga. Hati-hati, politik gemblung kalau di kripto ini. Nah, habis itu ada muncul koin Dogecoin, saya ikut masuk. Itu harganya berapa ya? Ngepam waktu itu, pertama itu sampai 35 rupiah apa ya? Awal-awalnya cuma 1 rupiah. Wah rame, Dogecoin. Tak kira koinnya Elon. Ya koin Elon ataupun kerjasama dengan setan nggak ngerti. Elonnya juga diam-diam saja. Pas ketika sudah pada main di Dogecoin, saya juga ikut ya, harga sampai tinggi, kemudian dalam hitungan minggu habis-habisan dibanting. Elon baru ngomong, itu bukan koin saya. Itu bukan koin saya katanya, padahal namanya Dogecoin. Itu katanya nggak ada hubungan dengan Doge punya Elon ya. Akan tetapi ngapain ngomongnya ketika sudah hancur? Ketika belum hancur orang pada berbondong-bondong masuk, kok nggak ngelarang? Apakah permainan dia? Semua hati-hati di dalam main kripto. Kalau saya sendiri, saya tidak akan keluar dari PP, karena yang jadi the next Doge sampai cuan jutaan persen dulu itu, pertama adalah rankingnya terbagus di atas. Sekarang terbagus di atas yang baru kan bukan setelah si badan Doge dari tahun 2013 hingga sekarang kan cuma sisa PP toh. Nah, dan market terbesarnya PP, yang nanti yang akan pam gila, yang tidak berbahaya akan bermasa panjang sampai siklus berikutnya, saya rasa ada di PP. Dan di sini udah saya jelaskan di blockchain ETH ya, big boss besarnya ada GZ. Ya GZ itu udah saya bilang berkali-kali, bukan tere, bukan miskin, bukan orang goblok. BTC becibul, BNB tinggal cetak harganya belasan juta, Ethereum punya banyak. Ngapain dia adopsi PP yang bukan di jaringannya? Ngapain dia kurang kerjaan? Enggak kawan, ada sesuatu yang besar. Bisa jadi ini meme coinnya, BTC-nya meme coin ini ada di PP ke depan. Spekulasi yang sangat besar mengulang sejarah BTC. BTC diputar ke belakang lagi nggak mungkin bisa. Raja meme coin ada di BTC. Nah ini mengulang sejarah margin 1 dekade ke depan, barangkali PP akan nilainya akan berharga karena udah dilepas semua oleh debtnya, dan kemudian termasuk desentralisasi di situ semua, sesuai supply and demand, peredaran supply-nya udah beredar semua. Jadi sangat tidak akan terkecoh koin-koin baru yang masih jual kentut, jual mimpi. Itu buat apa? 99% meme coin itu gagal total, 1% saja keberhasilan. Berapa berjuta-juta koin dari tahun 2013 hingga sekarang hanya muncul yang jadi nongol di top CMC ya si Doge. Kemudian muncul yang baru lagi PP, dan PP belum sampai naik 100.000%, baru 94 ribuan ya, belum naik sampai jutaan persen. Saya rasa masih oke di PP. Mungkin itu aja untuk malam ini. Tetap semangat, tetap yakin ya, rezeki nggak akan kemana-mana. Kalian tetap dior, riset sendiri. Mas Bro hanya mereview sebatas yang saya tahu, tanpa ada naskah, tanpa ada apa-apa. Saya bicara apa adanya sesuai arah angin saja, akan memberikan info saya, akan memberikan ngomong apa untuk kalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya sampaikan dalam bermain kripto itu sangat berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa hancur mendadak, risiko ditanggung masing-masing. Kalian sudah besar ini, sangat berbahaya. Jadi tunggu sampai bull market, puncaknya di akhir tahun. Syukur-syukur Juli ini sudah pam habis. Setelah masuk ATH kalian bisa digunting, bisa di TP. Saya rasa ini masih jadi tanda tanya 2026 bear atau enggak. Tapi kalau secara fundament, kemudian uang fiat, hampir semua negara akan cetak uang besar-besaran yang disampaikan sama GZ, akan banyak berbondong-bondong masuk BTC. Bagaimana bisa bear kalau BTC-nya terbang terus untuk sebagai lindung nilai dari inflasi yang akan
terjadi. Gitu kawan ya, tetap itu aja, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.